Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spesifikasi salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan Grand Livina 1,5 tipenya XV Ultimate Matic tahun 2013. Nah, ini tampilannya dari bagian depan, terus habis itu ini di sebelah kiri ya. Sebelah kiri tadi, sebelah kanan sudah ya. Oke. Nah, sekarang kita periksa saja apa saja spek yang ada di mobil Nissan Grand Livina ini. Nah, ini bagian depan ya. Bagian depan dia lampu sudah kristal reflektor. Nah, di sini lampu besar serta lampu dim. Nah, di sini ada lampu kecil. Nah, di sini ada lampu sen. Sudah dilengkapi dengan fog lamp kristal reflektor juga. Terus habis itu di sini ada list chrome ya. Nah, terus habis itu untuk grillnya dia full chrome karena ini tipenya tipe ultimate. Nah, ada lambang Nissannya di sini. Nah, di sini buat tempat naruh plat nomor. Nah, di bagian bawah juga masih ada kisi-kisi buat pendinginan mesin. Nah, terus di bagian sini nih sama lampunya sudah kristal reflektor. Nah, di sini lampu besar serta lampu dim. Nah, di sini lampu kecil. Nah, di sini lampu sen. Nah, terus di bagian bawah fog lampnya sudah kristal reflektor juga. Nah, di bagian sini ada list chrome. Oke. Nah, terus untuk bagian kap mesin, nah, semprotan air wiper ada dua di bagian kap mesin. Nah, untuk wiper depannya dia ada dua. Oke, sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian samping ya. Bagian samping, nah di sini ada lampu sen di fender samping. Nah, terus habis itu ini bannya. Nah, untuk ketebalan ban depan masih sekitar 80% ada. Nah, terus velgnya dia warnanya warna silver. Terus rem bagian depan sudah cakram, bautnya ada 4. Terus habis itu untuk ukuran bannya sendiri ini dia di 185/65 R15. Nah, di sini ada karet penahan lumpur. Nah, terus kita ke bagian spion. Nah, spion dia sudah elektrik, belum retract, tapi dia ada lampu sen juga ya di spionnya. Nah, terus di sini polos, tidak dipasang ini apa namanya tuh, talang air. Nah, untuk antena ada di bagian tengah depan. Terus untuk handle pintunya dia modelnya model tarik, list sudah chrome ya. Terus habis itu di bagian bawah ada list body, ada chrome-nya juga di bagian tengah. Nah, sekarang kita periksa, kita coba masuk ke dalam. Coba masuk ke dalam. Nah, kita periksa dulu di sini nih. Nah, kuncinya dia terpisah dengan remote. Nah, ini original remote-nya ya bawaan Nissan. Sekarang kita coba buka saja mobil. Sekarang kita coba periksa masuk ke dalam, kita lihat apa saja yang ada di bagian depan. Nah, untuk Nissan Grand Livina ini mayoritas bagian dalam dia warnanya warna hitam ya. Warna hitam, ini door trimnya. Terus habis itu di bagian sini ada handle buat buka pintu, di sini buat lock unlock pintu. Nah, ini warnanya silver agak ketuaan ya. Nah, terus habis itu di bagian sini ini wood panel. Nah, di sini buat tombol central lock, di sini buat lock unlock power window. Nah, di sini ada tombol power window di keempat sisinya. Nah, ini bisa kita pakai buat handle jika kita mau narik atau dorong pintu. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus di sini ada kisi-kisi speaker. Nah, kita lanjut, kita periksa. Nah, untuk mobil bekas atau second kita bisa periksa juga nih sealer pintu ya. Di sini sealer pintu. Pastikan bahwa kondisi sealer pintu itu masih bagus. Karena apa? Karena sealer pintu sudah cacat, berarti pintu ada kemungkinan reparasi. Dan apabila sealer pintu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Nah, ini dashboard. Nanti kita akan lihat satu persatu juga di dashboardnya. Nah, terus habis itu, nah di sini jok. Ini jok supir dan jok penumpang di bagian depan. Nah, untuk jok sekarang kita lihat saja ya detailnya. Nah, ini handle ini apa namanya, headrest, senderan kepala dia terpisah dengan jok, bisa diatur level ketinggiannya. Nah, untuk keamanannya dia seat belt 3 titik, tapi dia tidak bisa diatur level ketinggiannya, tidak bisa diatur. Nah, terus untuk joknya sendiri dia bahannya bahan kulit ya. Jadi ini sudah bawaan original tipe ultimate. Jadi dia sudah jok kulit dan kondisinya juga masih oke untuk ukuran mobil tahun 2013. Nah, terus di bagian sini ada tuas buat ini reclining senderan. Terus habis itu di bagian sini ada buat maju mundurin jok ya. Oke. Nah, terus kita ke bagian bawah nih. Bagian bawah juga perlu kita periksa.
pastikan bahwa di bagian bawah itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil bebas banjir. Nah terus, nah ini pedal rem, di sini pedal gas karena dia matic ya. Oke, nah sekarang kita lanjut, kita periksa juga di kolong jok. Nah ini kolong jok juga perlu kita periksa juga untuk memastikan mobil aman bebas dari banjir ya. Oke, nah sudah kita lihat, kita ngolong-ngolong. Sekarang kita masuk saja ke bagian dalam. Nah kita mulai dari sini ya. Nah dari sini ini ada handle buat kita buka kap mesin. Nah di sini ada handle jika kita mau buka tangki bensin. Nah terus di sini ada tempat sekring, ini tempat sekring. Nah ini untuk pengaturan spionnya, dia elektrik tapi belum retract. Nah di sini ada kisi-kisi AC, dia bentuknya bulat. Nah ini ada listnya juga, listnya warna silver agak ketuaan. Nah terus kita ke bagian sini. Nah ini colokan kunci ya, colokan kunci. Sekarang kita coba masukin saja nih kuncinya, masukin saja kuncinya. Kita coba nyalakan mobil ya. Oke, nah ini cluster speedometer. Ini nih posisi on ya, posisi on. Sekarang kita coba start mobil. Nah pada saat kita start mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau nyalanya dia tersendat, berarti ada kemungkinan akinya sudah soak atau dinamo starternya bermasalah, jadi perlu diservis ya. Oke, nah di cluster speedometernya, nah ini untuk indikator RPM. Nah di bagian sini nih ada beberapa ini apa, kalau lampunya nyala nih ada engine, cek engine, terus oli sama aki, terus sama ABS nya. Terus nah ini kalau nyala nih berarti handbrake nya posisi on. Nah terus di bagian sini ada kecepatan. Terus habis itu di bagian sini ada ini buat lihat ini nih isi dari tangki bensin. Kilometernya di 42.000. Di sini ada trip AB. Nah di sini buat kontrolnya. Nah di sini posisi giginya di P ya sekarang. Oke. Nah sekarang kita agak ke depan dikit. Nah di bagian depan, nah di sini ada tuas. Tuas ini buat lampu ya, lampu besar kecil, lampu fog lamp, lampu dim, serta lampu sen. Nah terus habis itu di bagian sini ada buat pengaturan wiper ya. Jadi wiper depan belakang, air wiper sudah. Oke. Nah terus untuk setirnya sendiri, nah bagian atas ini wood panel. Ini dilapis kulit. Nah kondisi kulit jeruknya masih oke ya, masih oke, jahitannya juga masih oke. Nah terus ini sini kulit jeruknya masih bagus. Nah ini juga masih bagus juga nih, masih bagus, lambang Nissan. Nah sudah dilengkapi dengan airbag nih, airbag pada bagian setir ya. Oke. Nah sekarang kita ke bagian tengah. Nah bagian tengah di sini ada wood panel kiri dan kanan. Nah ini warnanya seperti silver tapi agak tua. Nah di sini ada dua kisi-kisi AC nih, terus ada kisi-kisi AC panjang nih di sini. Nah terus AC juga kita cek masih dingin. Nah ini untuk audionya dia masih bawaan orisinil ya, jadi bisa CD, bisa MP3, terus sama radio FM AM. Terus habis itu aux juga bisa nih. Jadi di bagian belakang kan ada TV ininya ya, nanti TV di senderan kepala, jadi audionya bisa nyambung ke sini ya suaranya. Nah terus di bagian bawah lagi di sini ada ini tombol buat lampu hazard. Nah kita ke bagian bawah lagi. Nah ini buat pengaturan AC ya. Jadi AC di sini ada arah semburan angin AC diputar. Terus habis itu di sini ada ventilasi dalam dan luar. Terus habis itu di sini ada pengaturan suhu AC. Di sini ada kecepatan AC, angin AC sampai 4 level. Nah di sini ada tombol buat defogger belakang. Nah di bagian bawah lagi ada ini colokan rokok atau bisa pakai buat power outlet ya. Sekarang buat ngecas gadget handphone ya. Nah terus di bagian sini yang tertutup ada ini cup holder. Nah ini ada cup holder 2. Nah rapi dia, jadi kita tutup lagi. Nah ini tuas transmisinya, dia juga wood panel. Nah di sini ada ini ya, overdrive. Terus habis itu di sini, nah ini jika kita mau masukin gigi kita tekan sini ya. Oke. Nah terus di shift lock juga ada. Nah ini handle rem tangan. Nah di sini kunci seat belt. Nah kunci seat belt juga bisa kita periksa nih. Kalau di bagian dalam ini ada karat atau sisa-sisa lumpur, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah sekarang kita lanjut lagi ke bagian sini, dashboard sebelah kiri. Nah
Sudah dilengkapi dengan airbag juga untuk penumpang depannya. Nah, di sini kisi-kisi AC, ada list silvernya juga, silver tua. Nah, terus habis itu ini tadi saya udah ini belum ya? Ini ada gantungan-gantungan servis ya, servis terakhir. Jadi terus habis itu, kita lanjut sini lagi deh. Nah, di sini juga dia masih lengkap nih. Jadi buku servis masih ada, terus buku manual juga nih masih ada. Nah, terus servis record Nissan terakhirnya di kilometer ini nih. Ini terakhir ini kita cek nih di 26.000 ya, servis Nissan. Jadi berikutnya dia servis di bengkel biasa. Oke. Kita masukin lagi nih. Oke. Nah, di bagian bawah sini nih ada buat tempat CD. Nah, tempat CD ini jika kita mau mutar film di di TV bagian belakang ya. Nanti kita lihat juga nih TV bagian belakangnya di senderan kepala. Nah, terus di bagian pintu di sini ada handle buat buka pintu. Nah, di sini ada lock unlock pintu. Nah, wood panel. Nah, di sini ada tuas buat power window. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Sini kisi-kisi speaker. Nah, sekarang kita lanjut, kita lihat ke bagian atas. Nah, ini handle tangan, dia modelnya sudah model retract. Terus sun visor, dia ada cermin tapi tidak ada tutup dan tidak ada lampu. Nah, terus di bagian sini ada spion tengah yang bisa diatur level kesilauannya secara manual. Nah, untuk sun visor supir dia tidak ada cermin tapi dia ada tempat buat nyelipin dokumen-dokumen kecil atau kartu ya. Oke. Nah, bagian depan kita sudah periksa, sudah kita lihat secara keseluruhan. Sekarang saya coba buka dulu nih kaca depan. Sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian tengah dan bagian belakang. Nah, ini handle, dia warnanya chrome, modelnya model tarik. Sekarang kita buka, kita periksa pintu bagian belakang. Nah, bagian belakang ini warna sama ya, dia hitam, dominasi warna hitam. Nah, di sini handle buat buka pintu, di sini buat lock unlock pintu. Bagian sini ada tuas buat power window pintu ini. Nah, di bagian sini ada jika kita mau dorong atau tarik pintu, di sini kita pegang. Nah, ini ada tempat penyimpanan terbuka dan di sini ada kisi-kisi speaker. Nah, terus child lock sudah dilengkapin. Jadi aman jika kita ada anak yang duduk di tengah, jadi tidak bisa buka pintu dari dalam. Nah, terus sealer pintu juga perlu kita periksa nih kondisinya bagaimana. Oke, nah sekarang kita lanjut ke bagian tengah. Nah, ini bagian tengah ya secara keseluruhan. Sekarang kita periksa bagian belakang dulu nih biar lebih enak. Nah, ini bagian belakang. Nah, bagian belakang ini bisa duduk 2 penumpang dewasa ya, 2 penumpang dewasa. Terus ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus habis itu joknya bisa dilipat 100% rata ke depan dan dia rata dengan rata lantai ya. Jadi untuk space bagasi enak sekali. Nah, terus habis itu di bagian sini ada cup holder serta ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus di bagian sini ada cup holder sama tempat penyimpanan terbuka juga. Nah, handle tangan modelnya model retract juga nih. Nah, terus di sini ada lampu baca. Nah, di bagian sini handle tangan juga modelnya retract. Nah, terus seat belt ada 3 titik ya, 2 di bagian belakang. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke jok bagian tengah. Nah, ini bagian tengah ini kita lihat. Nah, ini. Nah, di sini bisa 3 penumpang duduk, penumpang dewasa. Nah, di bagian sini ada 2 senderan kepala. Pelipatan bangku bisa 40%, 60% ke bagian depan. Nah, ini semua jok bagian tengah dan bagian belakang bisa rata lantai ya. Jadi secara keseluruhan dilipat bisa rata lantai. Nah, di bagian sini ada senderan tangan. Terus habis itu ada cup holder 2. Oke. Nah, dia juga bisa dimaju mundurin ya jok bagian tengah. Nah, sekarang kita periksa ke bagian pintu. Nah, di bagian sini ada ini nih tuas buat buka pintu. Nah, di sini buat lock unlock pintu. Nah, di bagian sini wood panel ada ini nih tuas buat power window. Bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di bagian sini ada kisi-kisi speaker. Oke. Sekarang kita ke bagian atas nih
pegangan tangan, modelnya model retract. Nah di sini ada lampu baca di bagian tengah. Nah di sini handle tangan modelnya model retract juga. Oke. Nah di bagian senderan kepala, nah di sini ada 2 LCD TV yang kalau kita mau nyalain CD dari dalam sini tadi ya, masukin CD-nya. Nah di bagian sini ada kantong penyimpanan. Nah terus habis itu di sini juga ada kisi-kisi AC ya, kisi-kisi AC yang dia dinginnya nyambung dari depan, jadi tidak ada kontrolernya di sini. Oke. Nah mungkin ini kita bagian belakang sama tengah sudah kita lihat ya, kita lihat. Nah sekarang kita tutup pintu bagian tengah. Sekarang kita lanjut. Nah di sini pengisian bensin ada di sebelah kanan, bagian kanan. Nah ini ban ukuran sama velgnya sama. Nah cuman dia rem belakangnya masih tromol. Nah ban kondisi juga masih hampir sama sih, dia rata nih, sekitar 80% bannya. Nah di sini ada karet penahan lumpur. Sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian belakang. Nah ini bagian belakangnya. Nah di sini ada semprotan air wiper, terus kaca sudah dilengkapi dengan defogger belakang. Nah wiper ada 1 di bagian belakang. Nah untuk lampunya dia kristal reflektor. Jadi di sini ada lampu ya, sini lampu kecil, lampu rem, di sini ada lampu sen serta lampu mundur. Nah ini tulisan Grand Livina, lambang Nissan di tengah. Terus habis itu di sini ada tuas buat buka pintu, di sini buat buka locknya ya, lock pintu bagasi. Nah ini 1,5 Ultimate Matic automatic. Nah di sini sama kristal reflektor, nih lampu senja, di sini lampu sen, di sini lampu mundur. Nah sudah dilengkapi dengan 2 sensor parkir. Nah di sini tempat naruh plat nomor. Oke sekarang kita lanjut, kita buka saja pintu bagasinya. Nah pada pintu bagasi sealer juga perlu kita periksa sama tulangan-tulangan pintu untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak belakang ya. Oke. Nah ini kita periksa, kita pastikan jangan sampai ada reparasi ya. Nah terus habis itu ini kondisi bagasi apabila jok baris ketiganya tidak dilipat. Nah di bagian bawah sini ada tempat penyimpanan tertutup juga nih, tempat penyimpanan tertutup. Nah di bagian bawah sini juga ini tempat buat ban cadangan. Jadi ini ada ban cadangan full size, velgnya juga sama. Nah terus di bagian sini juga bisa kita lihat nih, jangan sampai ada karat atau sisa-sisa lumpur. Serta di bagian sini juga kita periksa jangan sampai ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak. Oke. Nah oke, sudah kita periksa. Sekarang kita tutup pintu bagasi. Kita lanjut, kita periksa lagi. Nah ini kondisi ban hampir rata, dia 80% kondisinya. Ini velg. Terus habis itu ini kita buka, kita periksa juga nih. Door trim kondisi juga masih oke. Sealer pintu juga kita periksa kondisinya bagaimana. Nah di sini child lock juga ada. Nah sekarang kita periksa ke bagian pintu depan. Nah pintu depan door trim kondisi juga masih oke. Terus habis itu sealer pintu juga kita periksa kondisinya bagaimana. Nah ini oke. Nah ini tampilan bagian depan ultimate mewah dia ya. Nah ini dashboardnya juga mewah, untuk ukuran 2013 masih tergolong mewah. Nah ini lampu sen di spion, lampu sen di fender depan. Nah ini kondisi ban sama velg. Oke sekarang bagian terakhir kita periksa ke bagian mesin. Nah tadi tuas mesin sudah kita buka ya dari dalam. Sekarang kita periksa bagian mesinnya. Nah ini di sini juga ada tuas nih, agak ke kanan sedikit, kita dorong ke kiri. Nah ini mesin dari Nissan Grand Livina ya. Jadi mesinnya ini dia kapasitasnya 1500 cc, 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesinnya ini sama persis dengan mesin Nissan Juke, terus Evalia 1500 cc sama Nissan Mars yang 1500 cc. Nah terus sekarang kita lihat di bagian atas. Nah ini bagian dalam kap mesin ada sealer juga kita periksa, pastikan kondisinya masih oke. Terus bagian dalam kap mesin juga kita pastikan jangan sampai ada bekas reparasi atau perbaikan. Nah ini besi yang panjang ini tuas jika kita mau nahan kap mesin ya kalau kita buka. Nah cuman saya pakai satu tangan jadi susah untuk
ini tuasnya, jadi saya pegang aja pakai satu tangan. Nah di sini juga ada besi yang memanjang di depan, kita sebut apron. Apron juga kita periksa, pastikan bahwa kondisi juga masih oke, jangan sampai bekas reparasi. Bagian-bagian sini juga perlu kita periksa, jangan sampai ada bekas reparasi. Nah sekarang kita lihat apa saja yang ada. Nah kita ke bagian depan. Nah di bagian depan ini radiator ya, radiator. Terus di sini fan listrik, fan listriknya kita periksa juga. Hembusan anginnya masih kencang atau tidak. Nah di sini tutup buat kita ngisi radiator coolant. Nah di bagian sini ada cadangan radiator coolant tangkinya. Nah di bagian sini ada kotak spring, ini aki. Nah di bagian sini kalau nggak salah ini ecu ya, ecu di sini. Nah di sini filter udara buat pembakaran mesin. Nah terus habis itu di bagian sini mesinnya ini. Oh ini yang kuning ini kalau kita mau lihat level oli mesin. Nah di sini pengisian oli mesin. Nah di bagian sini ini buat minyak rem ya, minyak rem. Di sini buat pengisian air wiper. Oke, nah di bagian sini ini dinamo ampere ya nih ya. Bagian ini dinamo ampere nih. Oke. Nah mungkin ini saja bagian mesin dari Grand Livina. Sekarang kita tutup kap mesin. Oke. Nah agak buram nih. Oke. Nah bagi yang berminat terhadap Grand Livina ini silahkan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga serta simulasi kredit saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Nah ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendara, terus habis itu di sini performa mesin, kaki-kakinya, terus power steeringnya, pengeremannya, terus maticnya masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah Zal Motor sendiri ini terletak di sini nih. Nah nih. Nah di sini, nah posisinya kita di Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi. Jadi ini gerbang utamanya. Parkir luas, bisa test drive sepuasnya. Nah menuju Zal Motor juga mudah, dari gerbang utama kita tinggal lurus saja, ketemu bundaran, kita belok ke kiri sedikit. Nah ketemu pas di hook ya. Oke. Nah oke, mungkin sekian saja video tentang spek salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan Grand Livina 1,5 tipenya XV Ultimate Matic tahun 2013. Nah apabila menyukai video ini silahkan tekan tombol jempol ya. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel, klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum. Nah terus follow juga ya di sosmed kami, di Facebook ada, Instagram, TikTok, serta Twitter, Zal Motor Channel. Nah di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil Nissan yang lain, serta playlist mengenai beberapa tips dalam mencari tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, sekian, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya. Terus jangan lupa juga di share ya, atau bagikan video ini ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.